Sejumlah survei menempatkan nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai salah satu calon potensial untuk pemilihan presiden 2024. Namun elektabilitas Ridwan Kamil masih berada di papan tengah dan bergantung pada tiket pencalonan partai politik. Jurus dan strategi politik mulai digencarkan dengan lebih banyak berinteraksi di ranah media sosial. Dalam berbagai kesempatan, Ridwan Kamil bahkan sudah mengisyaratkan siap maju pada kontestasi Pilpres 2024. Apakah ini jalan pertaruhan politik sang gubernur? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore, Kang Emil. Selamat sore, Mbak Rifana. Selamat sore seluruh pemirsa CNN. Apa kabar, Kang? Tampaknya lebih sehat, lebih six pack sekarang, lebih kurus, sering olahraga. Iya, alhamdulillah tiap hari badminton. Kalau ada waktu, ada berenang, ada jogging juga. Oke. Karena jaga kesehatan hari ini betul-betul penting. Betul sekali. Lebih sehat menuju ke tahun 2024. Nanti kita akan bahas ke situ. Tapi yang paling baru dulu bahwa nama Kang Emil ini masuk di daftar kandidat yang memenuhi persyaratan kepala ibu kota Nusantara sesuai kriterianya Presiden Jokowi, arsitek, kemudian kepala daerah. Nah, yang ingin kita tanya, Kang Emil sudah ditawari belum oleh Presiden soal kepala IKN ini? Ya, ini kan hal baru ya, jadi masih bikin kaget. Saya kemana-mana sekarang jadi ditanya persis pertanyaan ini, jadi belum ada pembicaraan formal dan juga jelasnya seperti apa. Yang saya tahu kan selama ini kan ada Pak Bambang Brojo, Pak Ridwan Kamil dan lain-lain. Kedua kriteria kepala daerah yang arsitek itu kan ada. Satu ada 4 ya, Mbak Rifana. Gubernur Aceh, Bu Risma juga kan alumni arsitektur, kemudian wali kota Makassar, Pak Dhani Pemanto, dan juga kebetulan masuk kriteria saya. Nah, jadi belum ada konfirmasi dan saya belum bisa jawab secara utuh dan juga karena belum ada pembicaraan pun secara formal terkait yang dimaksud tadi, kira-kira begitu. Tapi siapapun yang terpilih, Mbak, karena sudah diputuskan, undang-undangnya sudah ketok palu, tentulah kita dukung, kita doakan agar ibu kota negara ini harus menjadi yang terbaik, kemudian selesai dan akhirnya menjadi peristiwa bersejarah yang membanggakan. Karena peristiwa memindahkan ibu kota ini sebenarnya dari zaman Bung Karno. Bedanya dulu Bung Karno di tahun 50-an menghitungnya di Palangkaraya, di titik tengah. Ternyata Jokowi memilih di Penajam di Kalimantan. Kalau tidak salah ya. Kang Emil, tapi Kang Emil sendiri sebagai seorang arsitek tertarik tidak sih dengan posisi kepala IKN ini? Karena ini wilayah baru sesuai kompetensi Kang Emil, lebih banyak bisa dieksplor dan lebih menantang. Tertarik nggak, Kang? Ya, saya kira bukan soal tertarik tidak tertarik ya. Kalau ada penugasan kan ada pertimbangan. Saya kan juga Gubernur Jawa Barat ya. Memang secara janji-janji politik 3 tahun banyak yang sudah terpenuhi. Nah, sehingga kalau dari sisi kewenangan memang jadi gubernur atau pemimpin ibu kota baru ini kan isinya membangun dari nol, dari kilometer nol. Membangun istana, membangun jalan segala rupa ya tentulah dari sisi kearsitekturan ini memang cocok untuk profil background saya. Tapi kan pemilihan ini tidak semata-mata mencari insinyur kan. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang saya kira harus dihitung juga. Kang Emil. Tawarannya sangat baik saya kira. Cocok dengan profil backgroundnya Kang Emil, belum ada pembicaraan informal, tapi ada tawaran tidak? Itu yang ingin kita tanya. Apakah sudah ditawari, tertarik tidak gitu? Ditawarin nggak, Kang? Belum ada. Ya, jadi masih dari media-media saja perbincangannya sehingga saya takut berpanjang lebar. Ternyata maksud Pak Presiden bukan ke kami kan kira-kira begitu. Jadi kita nggak mau GR gitu ya, Kang ya? Perbincangan juga pasti media dikasih tahu. Nggak mau GR dulu. Tapi sebagai seorang arsitek, menurut Kang Emil desain istana negara di ibu kota Nusantara ini seperti apa sih? Ya, saya kira
namanya rumah presiden ya harus merepresentasikan kebinekaan, kenusantaraan. Dari namanya aja sudah dipilih merupakan gabungan seluruh daerah-daerah di Indonesia. Dan ini momentum karena dibangun dari nol, harus jadi juara dunia itu menurut saya ya. Karena ilmunya, uangnya, momentumnya itu sangat memungkinkan. Dan istana sebagai bangunan pertama menyimbolkan presiden siap pindah dan akan diikuti tentunya oleh kementerian-kementerian dan elemen-elemen trias politik lainnya. Dan kita lihat mudah-mudahan istana negara ini, atau istana ibu kota ini harus keren banget, harus membanggakan. Tidak hanya penampilannya, tapi apakah green architecture-nya kira-kira begitu ya. Kemudian ada simbol-simbol keindonesiaan yang tentunya akan membanggakan. Karena pada dasarnya Jakarta kan tidak didesain untuk ibu kota. Dulu itu zaman pemerintah kolonial, kalau diizinkan saya cerita sedikit, itu rencananya tuh pindah ibu kota tuh ke Bandung, makanya militer Bandung Cimahi itu sudah selesai pindah ya. Kemudian ada pindah Kementerian Perhubungan, SDM, keburu Jepang datang. Nah, peristiwa bersejarah akhirnya pindah ke Jakarta lagi, tapi tidak didesain, jadi memang tambah sulam sebagai ibu kota. Nah, dalam perjalanannya kota Jakarta kan terlalu berat ya, dari sisi segala rupa bisa dipahami, termasuk penurunan permukaan air tanah, kemacetan, tata kota dan lain-lain. Jadi mimpi lama ini yang dari zaman Bung Karno ini sebenarnya bukan hal baru. Jadi tidak usah diperdebatkan kok pindah dari Jakarta, ya memang dari dulunya Jakarta tidak disiapkan sebagai ibu kota. Nah sekarang momentum bersejarahnya hadir, saya dan kita publik mengomentari juga sebenarnya harusnya diberikan ruang ya, karena ini kan kebersamaan dan harusnya istana negara sebagai simbol itu terbaik, dicintai rakyat, disukai rakyat dan membanggakan. Itu kriterianya, saya kira itu kalau saya boleh berkomentar atau mengkritik. Kang Emil, ini selain masuk daftar kandidat kepala IKN, ternyata nama Kang Emil kan juga moncer ya di puncak survei Capres dan juga Cawapres 2024. Bahkan Kang Emil sudah beberapa kali menyatakan siap maju lahir batin di Pilpres 2024. Kenapa ingin maju Pilpres? Karena menurut kami, menurut banyak mungkin warga Jawa Barat yang sayang dengan Kang Emil, kan Kang Emil baru 1 periode memimpin Jawa Barat. Kenapa kemudian ingin maju Pilpres? Ya kalau pertanyaan itu kan politik itu bukan matematika. Saya fokus kepada apa yang dikerjakan. Tapi kan wartawan kayak Mbak Rifana nanya terus kemanapun saya pergi ke kegiatan, orang itu cenderung nanya. Dan ya akhirnya saya jawab apa adanya. Kan jawaban saya nggak berubah Mbak Rifana. Yang namanya takdir politik dan lain-lain itu harus dihadapi dengan sebaik-baiknya. Apa itu maksudnya? Ya kalau takdirnya ada, istilah saya pintunya terbuka, ya nggak mungkin ditolak, kita bismillah aja. Nah, seperti dulu saya tidak pernah bercita-cita jadi wali kota Bandung, tiba-tiba 2013 ada pintu terbuka untuk memperbaiki kota kelahiran, ya akhirnya bismillah. Kalaupun tidak terbuka kan tidak ada masalah juga. Masalah 1 periode, 2 periode, itu kan matematika ya. Jadi Anies juga kan 1 periode punya keinginan, Jokowi juga dulu gubernur tidak 2 periode, itu juga direkam dan lain sebagainya. Jadi saya kira intinya walaupun saya tidak ke nasional, periode kedua sebagai gubernur Jawa Barat itu adalah sesuatu yang sudah di depan lebih manajemen dan lebih realistis. Saya kira sangat-sangat dipertimbangkan dengan maksimal. Tapi kan tiba-tiba dengan pemikiran ini ada peluang dan kesempatan yang sangat terukur, tentunya juga keputusan yang terbaik di momen itu bisa kita putuskan. Contoh ya, kayak Kiai Ma'ruf Amin kan nggak ada beliau-beliaunya, nggak ada di survei-survei, tapi oleh sebuah momen bersejarah beliau Kiai kan akhirnya terpilih sebagai wakil presiden. Ini menunjukkan bahwa karir politik itu tidak selalu matematik, kira-kira begitu.
orang seperti saya kalau berikan kemudahan banyak pilihan kira-kira Baik. termasuk pilihan meneruskan atau kalau ada kesempatan untuk ke nasional ya tentunya dibismillahkan saja. Daripada saya ditanya wartawan terus kan kemana-mana saya pergi bilang enggak nanti bohong juga kan begitu. Yang penting mah objektif dan proporsional aja tidak berlebihan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sesaat lagi. Jangan kemana-mana karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan politiknya Kang Emil yang harus dijawab. Ya, Kang Emil, dalam acara diskusi di UGM, Anda sempat menyinggung gagasan politik jalan tengah. Apa maksudnya politik jalan tengah itu, Kang Emil? Sebenarnya politik jalan tengah itu adalah politik Pancasila. Mbak Rifana kan bisa lihat ya, ruang-ruang politik praktis kita ini bising ya. Ada saling serang antar buzzer, kira-kira begitu. Sehingga banyak aspirasi dari masyarakat yang merasa lelah bertengkar terus. Apalagi hari-hari ini kan ada kejadian Bang Arteria Dahlan, sekarang Edi Mulyadi, yang mengoyak dan menghabiskan ruang-ruang informasi karena pertengkaran tadi. Politik jalan tengah itu adalah yang merangkul di kiri, merangkul di kanan, kemudian semua sepakat bahwa Pancasila jalan tengah itu adalah jalan yang terbaik. Kan Pancasila itu kan kompromi, Mbak, dari semua perbedaan-perbedaan agama, dari semua perbedaan status ekonomi, keberagaman dan lain-lain. Dulu ada Piagam Jakarta yang sila pertamanya ya tentang syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kan akhirnya dikompromikan, dihilangkan. Jadi memang di tengah. Nah itu mungkin tawaran saya ingin menjadi sebuah jawaban terhadap situasi hari ini agar Indonesianya maju tapi jangan banyak bertengkar melalui politik di tengah. Kira-kira begitu. Sejauh ini bagaimana komunikasi politik Kang Emil dengan partai-partai politik? Apakah sudah ada yang intens mau mengusung atau masih dalam masa penjajakan, Kang Emil? Kalau semua partai politik kan komunikasi jalan terus ya, namanya makhluk politik kan jangan membatasi komunikasi. Jadi itu sudah sangat intens ya dari semua partai politik diwakili oleh pengurusnya, ketuanya saya rajin menyapa, ngirim bingkisan, ngobrol sana sini. Nah, seperti yang saya sampaikan mungkin pertengahan tahun, Mbak Rifana, saya akan memutuskan beberapa partai juga sudah sangat intens, tapi tentulah saya harus menimbang-nimbang berbagai dimensi, termasuk penerimaan di mana saya nyaman bisa mengekspresikan gagasan-gagasan lewat platform kepartean, kira-kira begitu. Mana yang paling Pancasila ya, saya kira semua juga Pancasilais, tapi kan track record dan aksi-aksi sehari-harinya harus mencerminkan yang tadi politik di tengah atau politik Pancasila yang paling kuat. Nah, mungkin hitungan beberapa bulan nanti tentunya pasti saya sampaikan juga ke CNN. Artinya pertengahan tahun ini akan kita tahu ya warna partainya apa, kemudian partai apa yang akan dipilih oleh Kang Emil begitu ya. Tapi kriterianya selain Pancasilais ini apa? Kriteria partai politik idaman seorang Ridwan Kamil selain Pancasilais tadi. Kang Emil bilang bahwa semua partai itu Pancasilais, tapi kriteria lainnya apa, Kang? Ya, salah satu kriterianya sosok saya, orang biasa, kalau masuk ke partai ternyata diterima, kemudian bisa berinteraksi, mengembangkan gagasan-gagasan, tentulah itu yang menjadi kriteria. Masa saya masuk ke partai terus sayanya orang sibuk kayak saya, orang banyak cerita kayak saya tiba-tiba tidak bisa berkembang kan gitu ya. Nah itu juga akan jadi pertimbangan, tergantung juga nanti tawaran-tawaran posisi di partai seperti apa, itu akan jadi hitungan. Nah mudah-mudahan disitulah saya memutuskan berlabuh dengan nyaman dan orang seperti saya bisa mengembangkan banyak gagasan, wawasan melalui penerimaan dari partai-partai tersebut. Nah itu yang tentunya masih dalam proses diskusi dan juga proses pengamatan-pengamatan. Insya Allah lah pertengahan tahun, Mbak Rifana, nggak akan lama. Mudah-mudahan
baik pilihannya kira-kira. Oke, selain istikharah menentukan partai politik mana yang akan dipilih begitu ya Kang Emil, kita lihat kesiapan Anda untuk maju Pilpres juga semakin terlihat dari gaya pencitraan politik di sosial media. Followersnya hampir 15 juta di Instagram, konten videonya macam-macam. Yang terakhir bikin video mandi di masjid. Apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan dan dijangkau Kang Emil? Ya sekarang itu platform banyak banget, karena ada Twitter, Facebook, Instagram, sekarang muncul TikTok, ada YouTube dan lain sebagainya. Tapi poinnya, saya tuh pernah di-riset oleh Facebook di luar negeri ya. Dan ini sebenarnya penting bukan buat saya aja. Mereka bilang begini, Pak Ridwan, di Indonesia itu follower medsos itu interaksinya sedikit kalau Anda terlalu serius gitu Mbak. Tapi kalau kontennya postingnya humoris itu biasanya tinggi. Ditambah sekarang orang bergeser Mbak dari berbasis foto menjadi berbasis video kan. Nah, jadi kesimpulannya kalau memperbanyak video tentang kegiatan-kegiatan yang tidak harus selalu formal, itu yang paling ditunggu oleh follower saya. Nah, jadi terpaksalah kan kalau saya cuma kegiatan gunting pita, ngeresmiin jalan tol, ibaratnya ya, itu pasti membosankan untuk konteks interaksi dari rakyat atau follower. Mereka ingin lihat sisi-sisi manusiawinya. Walaupun proporsinya hanya 20% lah. Karena media sosial itu mayoritas adalah melaporkan agenda kegiatan, kemudian mengklarifikasi misalkan yang kasus Atria Dahlan kan dipakai alat untuk mengklarifikasi yang komen 30.000 dan juga untuk melakukan yang namanya personal side dari seorang pejabat. Yang penting mah jangan bohong kan begitu, jangan merekayasa seolah-olah. Yang penting menampilkan apa adanya dan selalu ada cerita di balik postingan itu. Apa yang mau disampaikan? Saya mandi di masjid, poinnya adalah saya berterima kasih masjid-masjid toiletnya bersih sehingga teladan si masjid itu diikuti oleh masjid yang lain kan gitu. Walaupun gayanya begitu ya itu mah saya aja biar lucu-lucuan. Konten lucu-lucu ini menurut Kang Emil, meskipun tadi katanya porsinya cuma 20%, sisanya adalah memang betul-betul menunjukkan apa yang sudah dikerjakan. Tapi konten-konten seperti ini seberapa efektif pencitraan politik melalui sosial media menurut Kang Emil? Saya amati sangat tinggi ya. Hasil surveinya tadi disampaikan, hater saya paling sedikit ternyata Mbak Rifana. Jadi lebih banyak yang suka ya? Mungkin gaya komunikasi dan kontennya disukai, nggak terlalu banyak kontroversi juga, titiknya di tengah, ya saya kira ya inilah komunikasi hari ini. Bahkan ada beberapa ketua partai bilang, Pak Ridwan kok bisa menjangkau audiens anak-anak muda? Ya saya bilang, Pak, ke anak-anak muda ya gaya bahasanya harus bahasa yang mereka pahami. Kalau hanya formal-formal pasti tidak ada engagement kan. Jadi ibaratnya Mbak, kalau ada sekian rupiah untuk baliho dengan sekian rupiah untuk medsos, pastilah di era sekarang investasi untuk media sosial karena like and dislike-nya kan ketahuan. Kalau pakai formal baliho atau apa misalkan ya 100% itu kan pasif ya. Jadi ini adalah pola-pola komunikasi yang memang dibutuhkan di era 4.0 ya seperti ini. Tapi Kang Emil banyak yang mengatakan bahwa Kang Emil lebih mengutamakan populisme politik, lebih banyak berkonten di sosial media. Tanggapan Kang Emil soal anggapan populisme politik itu seperti apa Kang? Saya jawab dengan 180 penghargaan selama 3 tahun. Orang kayak saya itu Mbak, kerja jalan terus, prestasi juga diperlihatkan. Mungkin orang-orang yang berkomentar populisme, dia mengkonsumsi konten-konten saya yang lucu-lucuannya kan begitu. Padahal kan hidup seorang gubernur Jawa Barat mayoritas tidak begitu. Nah jadi saya kira kalau mau objektif, 60 penghargaan per tahun lah ya, terbaik dari kebebasan pers, kemudian terbaik dari reformasi birokrasi, kemarin COVID juga juara 1 dan lain-lain, nggak pernah dibahas Mbak. Kalau saya posting-posting prestasi itu ya, yang komen sedikit gitu, untuk menunjukkan kinerja. Tapi yang viral ya, saya bikin video yang terdalam Ariel Noah, itu juga rekor ditonton hampir 15 juta. Itu yang dikonsumsi. Jadi pertanyaannya saya balikan ke yang berkomentar. Jangan-jangan yang berkomentar itu hanya melihat si konten itu saja. Padahal konten-konten serius lainnya tidak dilihat sehingga mengambil kesimpulan yang tidak komprehensif. Saya kira
hak jawab saya itulah kurang lebih. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Kang Emil, targetnya untuk Pilpres, Capres atau Cawapres nih? Kalau dilihat dari elektoralnya, kemudian kapabilitas dan logistik dan semuanya, menurut Kang Emil sendiri untuk menilai, Kang Emil targetnya RI 1 atau RI 2? Tidak ada target 1-2, Mbak. Nanti diputuskannya adalah di detik-detik terakhir. Elektabilitasnya kalau tetap di papan tengah masa maksa-maksa pengen nomor 1, kira-kira begitu ya. Tapi kalau ternyata elektabilitasnya tinggi, ya kenapa tidak untuk didiskusikan. Itulah yang saya sebut politik akal sehat dan politik tahu diri gitu ya. Kalau surveinya jelek, minta macam-macam ya namanya tidak tahu diri. Orang kayak saya itu sederhana. Ya, di mana akal sehat saya gunakan media sosial, survei ilmiah, tahu diri, saya belum berpartai, survei juga di papan tengah. Jadi saya kira jawaban dari pertanyaan tadi dijawab di menjelang-menjelang, kalaupun takdirnya ada kan belum tentu ada juga. Kalau ada, berjodoh sama siapa juga belum jelas dan sebagainya. Jadi saya kira survei terakhir lah di detik-detik perjodohan, kalaupun itu ada, yang akan menentukan jawaban 1 atau 2. Oke, seandainya nanti jodohnya itu datang ataupun memang mendapatkan tiket, tapi kalau tidak dapat tiket pencalonan Pilpres 2024, rencana Kang Emil apa? Apakah akan maju lagi untuk Pilgub Jabar? Itu mah jelas saya akan melanjutkan periode 2 gubernur, mengurusi 50 juta rakyat Jawa Barat kan sama dengan ngurusi Korea Selatan. Korea Selatan kan 51 juta, saya 50 juta, pas COVID paling repot. Saya kira dalam agama saya bukan soal jabatannya tapi kebermanfaatannya. Buat apa saya naik kelas kalau tidak ada manfaat kan? Nah saya kira periode kedua gubernur adalah pilihan paling rasional, logis. Saya bekerja meneruskan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Jawa Barat yang jumlahnya terbanyak se-Indonesia. Oke, kita tunggu nanti pertengahan tahun 2022 warna dan partai apa yang akan dipilih oleh Kang Emil dan apakah kemudian tiket pencalonan bisa didapatkan untuk maju kontestasi Pilpres 2024. Sekali lagi waktu yang akan menjawab. Terima kasih sekali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menjawab beragam masalah, beragam isu soal pertaruhan politik Anda pada kontestasi politik ke depan. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya. Terima kasih sekali.